Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang sehat apapun. Oke anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang miniatur jembatan. Nah, di sini ada beberapa materi yang bersangkutan tentang miniatur jembatan ya. Nah, sebelum masuk ke materi, jadi tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi jenis, bahan, alat, dan proses pembuatan teknologi miniatur jembatan. Jadi nanti diharapkan kalian ketika ingin membuat miniatur jembatan sudah tahu jenis bahannya apa, alat yang digunakan apa, dan bagaimana proses pembuatannya. Terus yang kedua, merancang karya teknologi konstruksi miniatur jembatan. Nah, ini seperti yang kemarin disampaikan di video yang lalu ya. Jadi kalian harus bisa merancang bagaimana cara membuat miniatur jembatan tersebut. Yang terakhir nanti dipraktekkan membuat dan mempresentasikan karya teknologi konstruksi miniatur jembatan. Nah, ini akan nanti dipraktekkan secara individu setelah kalian melakukan PTS. Nah, ini peta materi teknologi konstruksi miniatur jembatan terbagi menjadi dua. Yang A, konstruksi jembatan, nanti akan belajar tentang sejarah perkembangan jembatan, konstruksi jembatan yang ada di dunia, terus jenis-jenis jembatan. Yang keempat, fungsi sosial jembatan. Sedangkan yang B ini prosedur pembuatan konstruksi miniatur jembatan. Untuk materi B nanti akan dibahas setelah PTS ya, yaitu bagian-bagian konstruksi jembatan dan seterusnya. Ini lebih ke prakteknya nanti. Yang pertama, sejarah jembatan. Jadi jembatan merupakan sebuah sarana dengan struktur tertentu yang dibangun untuk menghubungkan dua atau lebih rentang hambatan. Nah, hambatan ini biasanya yang bisa diatasi oleh jembatan yaitu hambatan fisik seperti adanya sungai, adanya jurang, teluk, lembah, dan yang lainnya, sehingga jalan akan dapat dilintasi dengan adanya jembatan. Misalkan ya, sebuah desa dipisahkan oleh sebuah sungai, nah itu bisa aksesnya bisa lebih lancar ketika menggunakan jembatan. Selanjutnya sejarah jembatan. Nah, ini informasi pada tahun 1776 Inggris membangun jembatan besi pertama berbentuk setengah lingkaran yang melintasi sungai Severn, Inggris. Jembatan tersebut diberi nama jembatan Coalbrookdale. Nah, ini ya bisa dilihat, ini gambar jembatan yang pertama dibangun pada tahun 1776. Nah, ini ada di Inggris. Nah, ini ya seperti yang tadi Bapak sampaikan. Jadi jembatan ini berfungsi menghubungkan dua bagian yang dipisahkan secara fisik ya. Fisiknya ini sungai yang memisahkan dua daratan tersebut. Jembatan pada zaman purba. Jadi jembatan itu sudah ada pada zaman purba ya, pada zaman-zaman sebelum seperti sekarang, sebelum jembatan modern sudah ada jembatan. Pada zaman purba jembatan belum diakui sebagai hasil karya konstruksi karena pada zaman ini manusia purba menggunakan batang kayu tumbang. Manusia zaman purba melintas sungai dengan memasang pilar-pilar batu, kayu gelondongan atau pohon yang tumbang dengan bentang yang sangat pendek. Nah, ini gambar salah satu jembatan. Jadi di bawahnya ini kan banyak batu, banyak sungai. Nah, ada pohon tumbang. Nah, ini dijadikan jembatan dan di atasnya dikasih pegangan ya berbentuk pilar-pilar. Mungkin kalian yang dari kampung sering melihat ya. Jadi kalau di sawah-sawah misalkan menghubungkan dua galengan atau dua sungai, ada sungai kecil, nah digabungkan oleh jembatan. Biasanya para petani menggunakan bambu yang hanya dirobohkan. Nah, itu contoh jembatan yang sangat sederhana, yang primitif ya, dan itu sudah digunakan pada zaman purba. Selanjutnya periode pada zaman periode Romawi kuno. Nah, pada zaman ini jembatan yang dibangun telah menggunakan kayu
batu dan beton. Nah, ini sudah lumayan maju. Namun untuk jembatan batu dan beton bentuknya sama seperti pada periode jembatan purba, yaitu berbentuk lengkung ya, atau arch. Nah, ini bisa dilihat di gambar ya. Nah, ini bentuknya lengkung-lengkung. Ini jembatan pada zaman Romawi kuno. Di Indonesia beberapa jembatan juga sama ya. Sama ada yang membentuk lengkung, terutama jembatan-jembatan yang peninggalan Belanda. Nah, ini memang mencontek atau mencontoh pada masa Romawi kuno. Ini lebih kuat ya. Pada zaman ini mereka membuat konstruksi jembatan yang dibangun di atas pilar yang berada di bawah air dan melindunginya dari bahaya banjir. Nah, ini pada zaman Romawi kuno. Selanjutnya jembatan pada zaman pertengahan. Nah, ini sedikit lebih modern ya dari segi bentuknya. Secara fisik konstruksi jembatan pada periode ini tidak jauh berbeda dengan periode Romawi kuno. Bentuk jembatan lengkung dan pilar-pilar batu masih sering digunakan pada jembatan periode ini. Nah, tapi berbedanya memang lengkungnya lebih artistik ketimbang pada zaman Romawi kuno. Jembatan Rialto yang dibangun pada abad ke-16 di atas Grand Canal Venice adalah jembatan terbaik di zaman pertengahan dalam segi pengembangan teknik jembatan dan estetis. Nah, ini gambarnya ya lebih estetis ketimbang gambar yang awal. Ketimbang gambar yang ini, gambar jembatan Rialto ini lebih estetis. Selanjutnya jembatan pada zaman besi dan baja. Nah, pada zaman ini kan sudah ditemukan besi dan baja, sehingga jembatannya menggunakan bahan itu, tidak menggunakan batu atau beton lagi. Pada era ini masih menggunakan cantilever pada konstruksinya. Pembuatan jembatan pada era ini menggunakan berbagai macam komponen dan sistem struktur baja dek, girder, rangka batang, pelengkung, penahan, dan penggantung kabel. Nah, ini bisa dilihat di gambarnya. Jembatan besi pertama adalah jembatan Coalbrookdale yang melintasi sungai Severn, Inggris. Nah, sehingga kalau kita lihat ya, jembatan besi dan baja masih digunakan sampai sekarang. Jadi memang setiap jembatan menggunakan bahan apa itu melihat konstruksi atau melihat kontur tanah yang akan dibangun jembatan tersebut ya. Misalkan jembatan itu akan dibangun di daerah selat atau yang bawahnya laut, otomatis dia akan menggunakan bahan yang tahan korosi. Nah, kalau ada di Indonesia biasanya yang kita lihat ya, jembatan-jembatan untuk menghubungkan dua buah jalan yang melintasi sungai itu biasanya banyak menggunakan jembatan baja. Karena apa? Dia tidak terlalu lebar jaraknya, sehingga bisa digunakan dengan jembatan dengan bahan baja. Kalau kalian lihat di jalan-jalan kebanyakan seperti itu yang ada di Indonesia ini. Terus kalau kalian lihat di dekat sekolah kita, di dekat Al-Kausar itu kan ada jembatan layang ya. Jembatan layang atau flyover ya. Flyover itu bukan jembatan baja, dia menggunakan beton ya. Karena memang yang dilintasi sebuah jalan dan jaraknya juga jauh, sehingga ketika menggunakan baja dia akan terlalu rentan ya. Berbeda dengan jika hanya dipisahkan oleh sungai saja, maka kebanyakan menggunakan besi dan baja. Selanjutnya jembatan gantung ya. Sesuai namanya, jembatan ini seperti tergantung, tetapi memang tidak tergantung ya. Di situ ada tiang-tiangnya, tapi ada satu tiang atau dua tiang seperti gambar ini ya. Ada dua tiang khusus yang menjuntai, ada kabelnya atau ada talinya besar. Nah, ini bertujuan untuk tahanan dari jembatan bagian bawahnya. Nah, ini dinamakan jembatan gantung. Periode ini dimulai pada abad ke-18. Pada tahun 1825 dibangun jembatan gantung Menai Street di Inggris. Konstruksi jembatan menggunakan menara batu. Nah, ini masih ada menaranya ya. Menara batu sebagai pilarnya. Di tahun 1851 mengalami kemajuan dengan dibangunnya jembatan gantung Niagara, Amerika Serikat. Nah,
walaupun gantung, tetap di situ ada pilarnya, pilar besar ya. Selanjutnya jembatan cable stayed. Nah, sesuai namanya, jadi ini ada kabel atau ada seutas tali yang dia tetap ada di situ ya. Di era Eropa, jembatan cable stayed berkembang dengan baik selama 3 dekade. Jembatan ini memiliki keunggulan yang lebih baik dibandingkan dengan jembatan gantung. Nah, di sini bisa dilihat ya, ini ada dua pilar besar yang menghubungkan ke bawah. Nah, ini ada tali ya, disebut dengan kabel atau penghubung ya. Ini akan menggantung bagian jembatan yang ada di bawahnya, akan menarik ya. Kalau kita lihat tidak jauh-jauh itu ada di Palembang ya. Di Palembang ada jembatan Ampera, itu juga sama ya. Sistemnya menggunakan cable stayed. Jadi ada dua pilar besar di Palembang itu yang dari pilar itu nanti akan ditarik beberapa kabel yang akan menarik bagian dasar jembatan. Kalian bisa lihat di Google gambar-gambar dari jembatan yang ada di Palembang atau jembatan Ampera. Selanjutnya jembatan beton. Jembatan beton mulai terkenal sejak tahun 1865 dengan bentang terpanjang yang pernah dicapai 78 meter. Konstruksi jembatan beton ini menggunakan gelagar beton bertulang. Jembatan lengkung Sydney merupakan jembatan beton lengkung terpanjang yang pernah dibuat. Nah, ini bisa dilihat ya di gambar, ini jembatan Sydney yang lumayan terkenal ya. Nah, ini jembatan beton terpanjang sampai 78 meter ya. Selanjutnya konstruksi jembatan yang ada di dunia. Nah, ini ada beberapa contoh ya konstruksi jembatan yang ditampilkan, itu konstruksi jembatan yang terkenal ya. Yang pertama jembatan Ponte Vecchio. Jembatan Ponte Vecchio merupakan jembatan tua yang dibuat di abad pertengahan di atas sungai Arno Florence. Ya, yang membuat jembatan ini berbeda atau jadi terkenal dari yang lain adalah jembatan ini memiliki toko-toko yang bisa disewa oleh pedagang perhiasan dan souvenir, sehingga hal itu semakin menambah keindahannya. Jadi di jembatan ini, kalau kalian bisa lihat di gambarnya ya, ini jembatan ya, tapi di sini ada toko-toko. Jadi di sebelah dalam itu ada jalan. Nah, ini kan lebar ya, ada lebar, ada jalan di tengahnya, kanan kirinya ada toko. Nah, ini jembatan Ponte Vecchio. Selanjutnya jembatan yang terkenal satu lagi adalah Golden Gate Bridge. Merupakan jembatan gantung yang sangat panjang yang menghubungkan wilayah San Francisco dan Marin County Utara. Golden Gate Bridge ini dikenal sebagai salah satu jembatan terpanjang di dunia. Jembatan ini juga dikenal karena memiliki warna yang unik yang dilapisi oleh warna merah bata sebagai tanda jika terjadi kabut tebal. Nah, ini warnanya merah bata, tujuannya ketika ada kabut tebal akan tetap terlihat ya. Akan tetap terlihat karena warnanya merah bata. Selanjutnya jembatan yang terkenal lainnya yaitu Millau Bridge. Ya, jembatan ini dibuat dengan menggunakan tiang-tiang tinggi. Nah, ini berarti sistemnya menggunakan kabel stayed ya. Jadi ada tiang-tiang, terus ada kabel-kabel yang menghubungkan untuk menopang jembatan agar menjadi kukuh. Tiang tingginya sampai 343 meter, berarti lumayan sangat tinggi ya. Pada jembatan ini kita dapat melihat banyak kabel putih yang digunakan sebagai salah satu teknik penguatan, juga menambah keindahan bagi para pengunjung. Nah, Millau Bridge ini salah satu contoh aplikasi dari kabel stayed ya. Jadi ini banyak tiangnya, terus banyak kabelnya. Nah, di sini lewat kendaraannya. Nah, ini ya foto dari Millau Bridge. Selanjutnya jembatan yang terkenal lagi ada Tower Bridge ya, sesuai namanya ya, seperti tower ya. Nah, ini bisa dilihat bagian atas dan bagian bawah. Nah, jembatannya itu yang bagian bawah ini. Jembatannya yang bagian bawah. Tower Bridge memiliki bentuk seperti pintu gerbang kerajaan yang megah. Akan tetapi
ini bukanlah pintu gerbang kerajaan, ini hanyalah jembatan gantung yang dibangun di atas sungai Thames, London ya. Tower Bridge dibangun pada 1886 dan baru selesai 8 tahun kemudian. Nah ini seperti tower ya, ada 2 dan di bawahnya ada jembatan ya. Ini sistemnya jembatan gantung karena di sini ada tali yang akan menggantung jembatan di sisi kiri dan sisi kanannya. Nah, ini satu lagi jembatan yang terkenal, salah satunya dari Indonesia. Ini jembatan Suramadu, seperti namanya berarti Surabaya dan Madura ya. Ini menghubungkan 2 pulau. Jembatan ini dibangun selama kurang lebih 6 tahun. Konstruksi jembatan dirancang untuk tahan terhadap guncangan gempa dan dilengkapi sistem anti korosi pada pondasi tiang baja. Bahan bangunan utama terdiri dari 150.000 ton beton dan 50.000 ton besi baja. Nah ini berarti jembatan ini gabungan ya, menggunakan bahan beton dan menggunakan besi baja. Dan tentunya di sini sudah didesain karena ini kan ada di laut ya, jadi didesain anti gelombang dan anti korosi. Nah ini tahan terhadap guncangan gempa karena kan biasanya di dasar laut itu sering terjadi gempa ya. Ini sudah dilengkapi dengan atau sudah diantisipasi hal-hal tersebut ya pada saat membangun jembatan Suramadu. Dan ini ada di Indonesia. Oke, mungkin itu materi untuk hari ini. Materi selanjutnya akan Bapak sampaikan di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf bila ada yang salah, semoga bermanfaat dan kalian tetap semangat belajar ya, walaupun belajar dari rumah dalam masa pandemi ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.